Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ayyuhal hadirun jamaah majelis ta'lim, semoga Allah merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang Allah lah yang paling berhak untuk kita bersyukur kepadanya, dan juga dikarenakan Allah pula lah yang memberikan nikmat-nikmat yang banyak bagi kita semuanya, yang bahkan andaikan kita mensyukuri semua nikmat tersebut, kita nggak akan mampu mensyukurinya karena saking banyaknya nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, hatta sampai pada diri kita sendiri. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga tidak wajib atas kita selalu memujinya sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan dari majelis kita yang telah lalu. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca hadis yang ringkas dari hadis Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a hatainil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah." Barang siapa yang membaca dua ayat dari akhir surat Al-Baqarah, maka Allah mencukupkan bagi orang yang membaca tersebut sebagai bentuk penjagaan dari segala apa-apa yang membahayakan, segala apa-apa yang menjadi gangguan, dan mencukupi pada apa-apa yang dia inginkan dari permintaan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayatnya yang kemarin kita sebutkan adalah amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Itu yang pertama. Kemudian la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Dua ayat yang ringkas yang insyaallah kebanyakan kita telah menghafal ayat ini, karena ini termasuk ayat yang banyak dibaca bahkan oleh kebanyakan kaum muslimin, meskipun pada sebagian mereka tersalahkan dalam menerapkan ayat tersebut karena biasanya digunakan untuk
acara makan-makan, ya. Padahal ayat ini dituntunkan Nabi untuk dibaca setiap malam. 2 ayat ini, maka barang siapa membacanya, Allah akan jadikan untuk dia penjagaan yang tercukupi dari segala gangguan. Dan ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Nabi-Nya Shallallahu alaihi wasallam. Dan juga saya nukilkan tentang kesyukuran kita terhadap apa yang Allah anugerahkan dengan 2 ayat ini, ya. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam Al-Majmu'. Kata beliau, berkaitan dengan 2 ayat ini yang dianugerahkan kepada kita, kepada nabi kita, ya. Kata beliau, "I'lam anna Allah Subhanahu wa ta'ala a'ta nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam." Apa itu? Khawatima suratil Baqarah min kanzi tahtal arsh. Kata beliau, insyaallah. Ya. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada nabinya, yakni nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup dari surat Al-Baqarah ini sebagai harta simpanan perbendaharaan di bawah arsy. Allah anugerahkan ini kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kunus, ya, kanzun min kunus tahtal arsy, ya. Harta simpanan, ya, sebagai perbendaharaan yang ada di atas arsy. Lam yu'ta minhu nabiyyun qablah. Yang ini sama sekali belum pernah diberikan kepada Nabi sebelum Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking utamanya Nabi kita, yang lain nggak diberi, Nabi kita diberi harta simpanan yang sebesar ini. Karena jaminan keselamatan adalah diantara seutama-utama jaminan. Ya, nek nggak selamat ciloko wis. Ya, karena kita dijamin dengan ayat ini. Allah bila melanjutkan, waman tadabbara hadhil ayat, dan barang siapa memperhatikan, mempertadabburi ayat ini. Nah, berarti untuk bisa mentadaburi kita harus tahu artinya. Kadang ayat ini dibaca begitu saja, amanar rasulu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika ila akhir, ya. Nah, ayat ini kadang dibaca tanpa kesadaran karena memang nggak ngerti artinya dan nggak mau mengerti. Padahal alhamdulillah di zaman kita ini Al-Qur'an terjemahan sangat banyak, ya. Mudah dicari di sana pada akhir surat Al-Baqarah, artinya di sana. Kata beliau, dan barang siapa mentadaburi, merenungi, memperhatikan dari ayat-ayat tersebut, wah fahima ma tadammanathu min haqa'iqiddin, dan maka dia akan memahami apa-apa yang menjadi kandungan ayat-ayat itu dari hakikat-hakikat agama ini. Wa qawaidih, dan dari qawaid al-iman, ya, wa qawaidil iman, dan dari qawaid iman ada di ayat ini, ya, ada di ayat ini. Nanti kita sebutkan sedikit. Pada qawaid iman yang 5. Waraddu ala kulli mubtilin, dan ayat ini juga membantah bagi orang-orang yang berpemikiran batil, yang berkeyakinan batil dalam hal keimanan. Ada di sana di dalam ayat ini. Loh kok selama ini nggak tahu? Mungkin nggak didelok artine, ya, karena nggak diperhatikan artinya. Dan wa ma tadammanathu min kamali ni'amillahi ala hadzal nabiyyi wa ummatihi, ya. Serta apa-apa yang terkandung dalam ayat ini dari kesempurnaan nikmat-nikmat Allah atas nabinya dan atas umatnya, yakni kita, ya, yakni kita. Wa mahabbatillahi subhanahu wa ta'ala lahum, dan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka, yakni kepada Nabi Muhammad dan umatnya, ya. Mudah-mudahan kita, ya. Serta wa tafdilihi iyahum, dan juga pengagungan atau pengutamaan Allah kepada nabinya dan kepada umatnya, alaman siwahu, mereka semua
diutamakan melebihi dari umat-umat selain mereka, ya. Fal yan madza fal yahnah al alam. Ini sesuatu yang cukup membanggakan, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keutamaan ayat ini hanya pada nabi kita yang itu ngluber, ya. Ngluber kepada umatnya termasuk kita semua. Dan anugerah seperti ini bentuk kecintaan Allah dan juga bentuk pengutamaan Allah kepada nabi serta umatnya. Nah, inilah kita perlu bangga bersyukur padanya. Dan anehnya kadang banyak kaum muslimin yang begitu banyak anugerah dari Allah ning isin menunjukkan keislamannya. Isin nek dhek metu mlaku-mlaku ketok iki wong Islam. Apa nek wis mlebu kantor, mlebu mall, mlebu kampus, ya. Itu kadang isin. Ra isine lek mlebu masjid tok, ra isine lek wah kundangan manganan tok. Tapi ketika dia masuk kepada tempat-tempat yang diagung-agungkan dari harta dunia, mereka kadang malu. Kita kan nang masjid pakaiannya pakaian muslim, nampak keislamannya. Pas nang kantor kok enggak gawe ku isin nih. Ku dianggit sok alim. Ya ora toh. Sok alim itu wong sing enggak mau ibadah, itu sok alim. Kalau yang mau ibadah itu bukan sok alim karena dia merasa bahwasanya dia itu masih banyak dosa sehingga butuh beramal ibadah. Sing sok alim sing karena gelem ibadah, ra gelem thalabul ilmi itu sok alim. Kenapa? Wis merasa oleh jaminan. Jadi ra perlu ibadah, ra perlu nuntut ilmu, insya Allah mlebu swarga. Ya iku sing sok alim. Lah sing belajar mendino, salat mendino, ibadah ra sok alim. Kenapa? Masih rumoso dosane iki akeh. Kesalahannya akeh. Jadi aja kuwalik nggih. Selama ini kan itu loh. Pakaiannya gitu. Ngaji terus. Salate pateng nemen. So alim banget loh. Ya enggak lah. Lo yang so alim. Gak ibadah merasa dijamin masuk surga. Alim banget loh. Ya. Jadi banyak istilah yang hari ini dibolak-balik oleh musuh-musuh dari kaum muslimin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian apa sih kandungan dari ayat yang disyariatkan untuk kita baca ini? Kita artikan secara sekilas, nggih. Adapun tafsirnya insya Allah bisa dipelajari di tempat atau waktu yang lain. Disebutkan di sana dalam ayat tersebut, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin mir rusulih ila akhir. Jadi telah beriman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga kaum mukminin terhadap apa-apa yang diturunkan dari Rob mereka, yakni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasul juga orang beriman itu beriman terhadap apa yang Allah turunkan. Itu Rasul dan orang beriman. Beda karo sing orang enggak beriman. Kemudian kullun semua itu baik Rasul, ya, juga orang-orang yang beriman itu mereka amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Mereka beriman kepada Allah, para malaikat Allah, kitab-kitab Allah dan rasul-rasul Allah. Ya. Kemudian la nufarriq. Mereka mengatakan la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kami enggak beda-bedain di antara seorang pun dari para rasul itu. Jadi rasul dari kalangan para nabi, para rasul, seorang beriman sebagaimana nabi itu enggak beda-beda nih, enggak beda-beda nih. Beda dengan orang yang enggak beriman. Ini sudah mengisyaratkan ada bantahan terhadap orang-orang yang berpemikiran batil. Ya. Kalau orang beriman, dia enggak beda-bedakan rasul mulai Nabi Nuh, Ibrahim dan selainnya sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW nggak beda-bedakan mereka. Mereka itu semuanya Rasul dari Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi orang yang batil akan bedakan. Oh iki Rasul. Oh iki Rasul iki kedudukannya kayak pangeran. Koyok bapake pangeran. Koyok anake pangeran. Koyok mae pangeran.
Jadi dibeda-bedakan. Oh, lah ini duwe bapak, duwe mbok. Ini punya ayah, punya ibu. Ini rasul biasa. Ini tanpa bapak ini. Bukan rasul biasa. Ini bahkan melebihi atau menduduki kedudukan pencipta. Itu beda-beda nih. Neng lawang beriman, kullun la nufarriqu baina ahadim minhum. Mereka nggak bedakan sama sekali. Ini rasul kabeh. Andaikan disebabkan nggak punya bapak itu bisa menduduki kedudukan Tuhan, Nabi Adam harusnya Tuhan. Dia nggak punya bapak, nggak punya ibu, luweh ajaib bisa. Tapi kenapa yang dijadikan Tuhan harus Nabi yang nggak punya bapak doang? Nah, kalau orang beriman nggak gitu. Nah, ini menunjukkan bantahan atas pemikiran dari orang-orang yang berpemikiran batil. Kemudian dilanjutkan waqalu, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Nah, ini tanda nih wong beriman. Balik-balik. Tanda nih wong beriman sing imane kaya dene imane Rasul itu, kalau ada ajaran keimanan yang datang dari Rasulnya, maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Saya mendengar dan saya taat. Ojo koyok wong ketika Arab sholat itu nggih, imame ngomong istau, luruskan, atau sawu sufufakum, luruskan soft kalian. Burine muni sami'na wa ata'na, ta teng plentot kabeh nggih. Renggang-renggang, sitok memburi sidik, sitok maju sidik, bahkan sing kosong pinggir radi isi. Ya. Pengen manggen soft buri ben iso guyon salat apik. Tapi mereka sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami memaksiati. Tapi kalau orang beriman, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Ghufranaka, aghfiru ghufranak. Maksudnya, ghufranaka, ya Allah, aku minta pengampunan dari Engkau. Jadi dengar, taat, serta meminta ampun. Kemudian Rabbana wa ilaikal masir, wahai Rabb kami dan kepada Engkaulah kami kembali. Dan Allah tempat kembali. Kemudian pada ayat yang keduanya, yang terakhir, disebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, ini termasuk pengingat bagi kita, ojo pernah mikir nek dikongkon ibadah iku enggak kuat. Aku ra iso, aku gak kuat, aku miskin, ra duwe sangu. Allah udah jelaskan di sini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak pernah membebani suatu jiwa kecuali sesuai kesanggupan jiwa tersebut. Kon haji ra duwe duit, lah sing ra duwe duit itu lho rasa budal, mau ra duwe duit. Nah, yang dibebankan padanya itu yang punya. Jadi Allah nggak pernah membebani jiwa ini kecuali yang jiwa itu mampu. Jadi lek jiwane mampu terus alasan aku ra mampu, itu berarti dia telah mendustakan dirinya, juga mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Allah rek mau anggap dusta. Bahkan di sana banyak pendusta malah dipercaya. Datang kemarin saya di WA, ini cerita sidik. Wis tak ceritanya urung ya dulu itu. Jadi saya pernah ada seorang dai pensiunan dari Departemen Agama, dia tiba-tiba WA saya. Menggambarkan dia mengirim suatu nopo namine apa lek nang internet, alamat internet itu apa Mas? Ya satu channel ya, channel anggap gitu ya. Jadi dia ngirimi channel tentang suatu pernyataan tokoh yang mengaku Islam. Saya ngomong di sini mengaku Islam ya, bukan tokoh Islam ya. Karena tokoh ini kerjaannya suka bunuhin kaum muslimin. Ya. Dia tinggal di negara apa? Kalau dulu zaman Nabi itu masuk deretan area Persia. Jadi tokoh itu keluar-keluar dalam video tersebut. Jangan pernah sekali-kali mengganggu Islam. Wahai Israel, sekali kau ganggu Islam,
Habis kalian kami bangkit. Masya Allah, koyok. Padahal kita tahu sang tokoh ini sukanya bunuh kaum muslimin. Bahkan kita punya beberapa teman dari Indonesia yang pernah ke negeri Timur Tengah itu, waktu terjadi penyerangan dari kelompok tokoh ini, beberapa santri dari Indonesia terbunuh. Bahkan sekarang yang cacat juga masih ada teman di Lamongan. Bahkan ada teman yang dulu hancur perutnya di sana ketika menghadapi orang-orang yang mengaku Islam tetapi sukanya bunuh Islam. Nah, ringkas cerita, Pak ini yang menjadi dai ini saya balas chatnya maksudnya ya. Saya balas, benerkah Pak Khobar itu? Wah, dia semangat. Ya bener. Ini ada di video tersebar. Padahal sekarang jangankan kok ceramah, jangan kok ceramah. Saiki kebo iso numpak motor nyetir dhewe itu di video banyak. Ya. Ada apa AI namanya nggih. Program-program yang iso bikin apa awake wedhus, raine kucing, ya, sikile sepeda. Ibaratnya ngoten. Terus koyo-koyo asli dengan program sekarang, apalagi mau potongan-potongan video seperti itu. Akhirnya saya ngomong apa? Iya toh Pak. Oh iya ini tersebar di mana-mana. Ini yang pendidikannya dhuwur nggih. Pensiunan dari Departemen Agama bisa. Jadi dai ngisi tafsir Ibnu Katsir, Masya Allah. Kemudian saya balas begini, saya kok dengan kabar yang lain. Loh kabari pripun? Kata dia. Dia lebih sepuh dari saya. Saya dengar negara tersebut itu ngirim 200 rudal ke Israel. 200. Ternyata tak terdengar kabar ada satu korban pun dari warga Israel. 200 rudal dikirim ke sana. Duar nang TV. Wah hore, ternyata kadang-kadang itu meledosi gunung, kadang di medsos itu dikasih catatan negara ini ngirim rudal. Kadang suatu negara menghancurkan perahu di lautan karena perahu sudah waktunya dihancurkan, dah tua, dikasih catatan, wah kapal ini diserang oleh negara ini, dia hancur. Jadi antara gambar sama tulisannya beda. Kemudian saya ceritakan, negara itu ngirim rudal sekitar 200 ke Israel, tak satu pun warga Israel yang mati. Tapi negara tersebut pernah mengirimkan satu rudal ke Suriah pada waktu itu. Dan 200 dari kalangan kaum muslimin ahlu sunnah terkapar meninggal di sana. Satu rudal dikirim mati. Nah sing dikirim nang Israel jarake jor iku tak satu pun yang mati. Sudah komplain. Lho napa nggih? Ya saya balik. Saya mendengar khobarnya dari kaum muslimin. Bukan dari wartawan. Dan jenengan dapat dari mana? Ya tersebar di wartawan. Jadi ngeten iki biasanya. Kok wartawan sing ra cetha dipercaya. Dari kaum muslimin diragukan, bahkan dari Allah Subhanahu wa taala kadang didustakan. Ini sahihnya. Jadi intinya pada ayat ini bahwasanya Allah menetapkan Allah nggak akan pernah membebani suatu jiwa melebihi dari kesanggupan jiwa tersebut, dan wajib atas kita untuk mendengar dan taat terhadap apa yang Allah tetapkan. Kemudian pada lanjutan ayat laha maka sabat wa alaiha maktasabat. Bagi suatu jiwa itu akan diberikan pahala sebagaimana apa yang dia amalkan, dan akan ditimpakan pada dia iqab suatu dosa sebatas apa yang dia amalkan pula. Enggak dizolimi. Wahum la yuzlamun. Manusia itu enggak dizolimi. Nek ngelakoni api dibalas api. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan. Nah, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang beriman dan para rasul tadi dan Nabi Muhammad SAW maksudnya, mereka berdoa pada Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ini bentuk kepemurahan Allah. Ya. Wahai Rabb kami, la tu'akhidna, jangan kau ambil kami, yakni jangan kau hukum kami
Innasina au akhtona. Jika kami lupa dan jika kami tersalah. Tersalah enggak nyejo, salah loh nggih. Enggak menginginkan berbuat salah tapi tersalah, terluput dia. Meleset bukan seperti yang dia inginkan dan usahakan. Jadi kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak menghukum kita dengan sebab kelupaan kita, karena menungso nggone salah dan lupa. Kadang-kadang lali. Makanya orang yang lupa itu enggak ditimpakan dosa padanya. Ibaratnya sholat umpamane lali tasawuf awal ya ora dosa. Bisa ditutup dengan sujud sahwi. Tapi kalau disengaja meninggalkannya maka batal sholatnya. Gitu nih. Kalau disengaja. Maka kalau enggak disengaja maknanya lupa atau tersalah, maka kita minta pada Allah agar diampuni atau tidak ditimpakan dosa pada kita. Kemudian umat Muhammad dan juga Rasulnya berdoa, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Wahai Allah, Rabb kami, jangan engkau bebankan atas kami sesuatu yang berat. Isron itu sesuatu yang sangat berat. Jangan kau bebankan kepada kami dengan sesuatu yang sangat berat, sebagaimana hal itu engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Dan ini Allah kabulkan. Kita umat Muhammad itu diberi tugas-tugas amalan yang sangat ringan. Bahkan sholat yang tadinya 50 rakaat berakhir dengan sekedar menjadi 17 rakaat. Bentuk kepemurahan Allah serta cintanya Allah kepada Muhammad dan juga umatnya. Kemudian melanjutkan doanya, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah engkau bebankan atas kami apa-apa yang kami tidak mampu menanggung beban tersebut. Dan Allah ini kabulkan. Karena apa? Buktinya Allah mengatakan tadi, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah enggak pernah bebani suatu jiwa kecuali yang dia itu mampu. Kemudian diperintahkan para orang beriman ini berdoa, wa'fu anna, ya Allah, maafkanlah kami, waghfir lana, dan ampunilah kami, warhamna, dan rahmatilah kami, anta maulana, engkaulah penolong kami, wangsurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang kafir, yang itu hakikat dari musuh-musuh kaum muslimin, ya, dari musuh kaum muslimin. Nah, ini satu makna secara ringkasnya dari 2 ayat Al-Baqarah yang disyariatkan kita membacanya tiap malam, sehingga Allah jamin kita dijaga, dicukupi dari sisi segala kebutuhan dan penjagaan keselamatan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu mengulang pada apa yang telah lalu dari pelajaran kita, dan ana harapkan itu diamalkan nggih. Apa maneh wis hafal dan enak banget biasanya mari nek lali dilali ya habis sholat itu, umpamanya habis sholat dia tinggal baca amana rasulu bima unzila ilaika wa unzila dan seterusnya, ya. Sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ila akhir. Nah, itu diamalkan. Baik, dari sisa waktu yang sedikit kita lanjutkan, dan kita melanjutkan pada pembahasan kitab kita ini yang kemarin kita telah menyelesaikan pada bab zikir pagi dan petang, dan mulai malam ini insya Allah kita masuk pada bab yang baru, yaitu adzikru indal khuruji minal bait. Ya. Biasanya wong lek mari sore terus mari isu tangi turu isu-isu, dia mesti butuh menjalankan atau menempuh suatu hajah, ada kebutuhan yang dia inginkan. Maka Syekh di sini melanjutkan babnya dengan adzikru indal khuruj minal bait. Zikir ketika keluar dari rumah. Nah, abi metu omah itu disyariatkan untuk berzikir. Kok abot? Enggak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ringan, insyaallah ringan. Lebih berat daripada golek duit. Pada hadis yang pertama disebutkan oleh mu'alif, saya ya hafizallahu taala,
Kata beliau, an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dari Ummi Salamah beliau berkata, "Ma kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam min baiti qat." Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahku sekalipun, ya. Jadi Nabi itu nggak pernah keluar dari rumah Ummu Salamah ketika dia mau keluar, illa rafa'a tarfahu ila sama, kecuali dia mengangkat torfah, ujung mata atau pandangan ilas sama. Jadi Nabi itu ketika keluar dari rumahnya Ummu Salamah itu salah satu istri beliau, ya, salah satu istri beliau. Nah, dia ketika keluar itu ndangak, ndangak mirsani langit, delok dhuwur maksudnya nggih. Kemudian faqala, kemudian ketika Nabi melihat ke atas, kemudian Nabi mengucapkan suatu doa. Apa doa itu? Kata beliau, ucapan beliau yakni Allahumma a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajahala au yujahala alayya. Itu yang diucapkan Nabi. Pendek nggih? Pendek. Insya Allah masih lebih pendek daripada lagu apa? Lagu-lagu dangdut atau bahkan mungkin setara dengan, bahkan lebih panjang dari lagu anak-anak balonku ada 5 yang kemarin itu. Kalau balonku ada 5 itu apal ngetepal dari bayi sampai saiki, nah itu insya Allah apal syaratnya diapal. Jadi Rasulullah mengatakan Allahumma a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yajhal au yujhala alayya. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau agar aku tidak sesat ketika keluar rumah. Masya Allah, ini Nabi lah. Nabi wong sing dadi men lurusin dongane kaya ngono. Duh Gusti, kula nyuwun sangat kagem dateng jenengan Gusti, supados kula mboten tersesat. Karena kadang nang omah enak-enak apik metu sesat oke godaan kiri kanan. Ra sesat akidahe, sesat amalane. Meleset iso nyenengi bojo tanggane, metu gara-gara bojo tanggane ora gawe klambi sing bener ibarate. Maka Rasul berdoa di sana, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau agar aku tidak sesat. Au udalla, atau agar aku tidak disesatkan. Jadi dongo supaya nggak sesat, tapi juga jangan sampai ada orang atau makhluk lain yang menyebabkan kita sesat. Ibaratnya takok nanti jalani Solo Pak, kudune ngetan didudai ngulon. Kita berlindung kepada Allah dari penyesatan orang kepada kita. Au azilla au uzalla, atau agar aku berlindung kepadamu ya Allah agar aku tidak tergelincir nyeleweng. Nggih. Nyeleweng apapun maknanya, juga termasuk selingkuh iki ya nyeleweng bahasane wong Jawa. Nggih. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari aku berbuat menyimpang, tergelincir. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah agar aku terselamatkan dari digelincirkan oleh orang lain atau makhluk lain. Kemudian dia melanjutkan au azlima au uzlama. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari aku berbuat zalim. Karena kadang wong lek wis metu niku, kadang bruwete nang omah digawa metu, pas numpak motor roh wong nyalip wis kudune serawat. Jadi emosi ya. Nah, ini bisa berbuat zalim. Cah nyalip numpak motor but-butan mentang-mentang kene mobil dikliune sithik senggol mburi gulung kuming. Wis kudune emosi. Nah, ini berbuat zalim, kita berlindung pada Allah atau kita juga berlindung agar tidak dizalimi, agar tidak dizalimi. Cah ugal-ugalan kene numpak bener moro-moro diseruduk ibaratnya. Kita berlindung pada Allah dari berbuat zalim dan dari dizalimi. Au ajhala au yujhala alayya. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah agar aku tidak berbuat bodoh. Metu ka omah, moro nang masjid. Tibae dia berbuat bodoh, kudune ibadah nang Allah khusuk, tadarruk, tunduk. Malah di masjid kadang terbangan, kencerengan, keplok-keplok
jogetan ini berbuat bodoh. Ya. Atau yujahala alayya, atau aku dibodohi. Nggak ngerti apa-apa, takok nang Pak gurune malah dibodoh-bodohi. Disesat nih. Ora ngerti, ora dijawab kanthi bener, malah dijawab dengan semakin terbodohi. Nah, ini doa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ucapkan ketika keluar rumah. Gak pernah sekalipun Nabi meninggalkan ini, kata Ummu Salamah ketika keluar dari rumahnya Ummu Salamah, kecuali Nabi melihat ke atas kemudian doa ini. Allahumma a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Au yujhala alayya. Hadis ini adalah hadis yang sahih, maka hendaklah dihafalkan dan diamalkan. Meskipun karena ini jarang, kadang-kadang perlu persiapan. Ya. Umpama yang belum punya catatan, tinggal bisa beli buku-buku doa di sana, banyak tersebar insyaallah ta'ala. Kemudian sebagai obat dari menghafalkan yang belum hafal, nah ini saya tambahi sedikit hadis yang insya Allah pun podo apal, adapun penjelasannya insya Allah kita akhirkan pada pertemuan-pertemuan yang selainnya. Pada hadis yang kedua, ketika doa keluar dari rumah, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yakni idza kharaja min baitih, ya. Dari Anas bin Malik, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala, barang siapa mengucapkan, yakni yaitu idza kharaja min baiti, barang siapa mengucapkan suatu doa ketika keluar dari rumahnya, apa doa itu? Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Napa lanjutannya Pak Irfan? La haula wala quwata illa billah. Lah niki insyaallah pun padha apal. Najan nek kesusu nek panggilan kok desa njikuk dhuwit sumbangan kadang lah lali susu ae biasanya. Jadi keluar sikil kiri dia mengatakan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Nggih. Apa hikmah dari doa ini? Masya Allah. Nggih, Masya Allah. Kata Rasulullah, yuqalu lahu, orang yang mengucapkan doa ini ketika keluar rumah dikatakan kepada dia kufita wa wukita wa tanahha anhus syaitan. Nek wong metu omah maca doa iki, maka dikatakan pada orang tersebut, kufita, wong, wis maca doa iki ya? Ampun ya Rabb, engkau telah dicukupi. Ra kekurangan, jajalan ra percaya pun. Kula wani jamin nggih. Lho kok wani? Ya sing jamin Allah, nyapa ra wani. Kula enek apa-apa kan Allah, dan Allah enggak bohong. Allah tidak pernah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak pernah menselisih janjinya. Jadi, kufita, kau telah dicukupi wahai fulan, karena kau telah baca ini. Kemudian kata selanjutnya, wawu kita, dan engkau telah dijaga. Aman kok. Ning yakin macane direnungi maknane. Wa tanahha anhus syaiton. Nah, ini musuh paling jempolane menungso nih. Setan itu keplayon. Walah wong iki rek mlayu. Ibaratnya kita keluar, di sana ditunggu musuh yang sangat hebat, nggawa AK-16. Ibaratnya ojo nggawa AK-16 nggih. Nggawa keris. Keris sing jarake dugdeng niku nggih karo gawe pakaian sing dengan piye ngoten. Kita metu didangdangi nggawa keris, siap nunjuk. Nah, pas saya metu buka lawang itu lho wis nodongne AK-16. Kira-kira kerise piye? Apa kerise mara-mara lemes mak kluntek ngoten. Nah ini. Tatanaha anhu syaiton. Syaiton itu kabur. Lari terhadap orang yang telah membaca doa ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi sapa wonge maca ketika metu omah bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, maka dia dijamin dicukupi dan dia akan dijaga serta setan lari ketakutan dari dia. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah meragukannya. Insyaallah penjelasan dan tambahan faedah dari
makna-makna hadis ini kita akhirkan pada majelis yang selanjutnya, dan kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik kepada kita bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.